kemasukan tamu teman-teman. Kamu aku on frame-in loh. Kamu aku on frame-in loh. Tuh. Tuh. Bisa jadi tempat coffee shop. Coffee shop ada gorengannya. Iya, maksudnya warkop kan gitu. rest area kan sebelah ononya ada jual ini apa, jual gorengan, tahu Sumedang, pisang kipas. Halo, selamat pagi. Hari ini aku lagi di mobil. Aku mau pergi sebentar, mau cari kopi di dekat-dekat sini, coffee shop dekat-dekat sini. Nah, hari ini mau ngapain ya? Vlog ngapain ya? Yang jelas nih teman-teman. Kalau di dalam mobil kayak gini, kita bukan vlog bebikinan ya. Walaupun aku pernah juga bebikinan di dalam mobil ya, di vlog aku sebelumnya. Tapi kali ini kita nggak bebikinan dulu. Ngomong-ngomong soal kopi, jadi kopi yang hari ini mau aku datengin itu kayaknya agak lumayan rame teman-teman. Nah, biasanya kalau udah antri gitu, aku biasanya nunggunya di mobil gitu ya, take away gitu kan. So, aku nunggunya di mobil aja. Aku pesan beberapa gitu, ada kue yang harus dipanasin, ada kopinya, ada apa gitu kan. Jadi aku memutusin nunggu di mobil biar nggak berjubelan aja gitu teman-teman. Sambil nunggu kopi, aku mau santai-santai aja di dalam mobil, mau dengerin lagu karena ini kayaknya seantri-antrinya juga nggak mungkin sampai 1 jam gitu sih teman-teman. Tapi ngomong-ngomong nunggu nih, kalian pernah nggak nunggu di dalam mobil itu dalam waktu yang lama gitu? Atau kalian sering banget nunggu di dalam mobil? Kalau aku sering banget teman-teman, mulai dari nungguin bocil keluar dari sekolah, nungguin takeaway-an kayak hari ini nanti. Terus yang paling lama itu aku nunggu di mobil selama 9 sampai 10 jam waktu perjalanan mudik ke Jakarta. Terakhir juga pernah kita ke Bali lewat darat ya teman-teman, itu juga lama waktunya, bisa 12 jam ya, karena plus penyeberangan ke Balinya kan. Kalau dipikir-pikir nunggu di dalam mobil 1 jam gitu udah maksudnya masih lumrah lah ya teman-teman, masih dalam batas waktu yang kita bisa toleransi lah ya, nggak bosen gitu ya. Tapi kalau lebih lama dari itu atau kalian perjalanan jauh dan lagi nggak nyetir, kalian pasti bingung kan mau ngapain di dalam mobil, terus ngantuk, ujung-ujungnya ngemil tidur. Sayang banget ya teman-teman, karena waktunya kepake habis. Padahal kalau kita hitung 9 sampai 10 jam tuh waktu yang sangat lama untuk kita bisa ngasilin sesuatu gitu. Sayang banget, jadi kayak nggak produktif gitu kan. Oke, kita langsung aja deh. Tips pertama, baca buku. Itu yang paling common ya, yang paling sering dan paling lumrah kita lakukan kan. Banyak orang kalau sambil nunggu di mobil, perjalanan itu baca buku gitu kan. Cuman kalau aku baca bukunya tuh biasanya milih-milih teman-teman. Misalnya buku yang nggak terlalu bikin kita tuh jadi konsentrasi banget gitu ya. Terus ada buku yang tebel banget gitu kan. Kalau kita ingat lagi kita perjalanan jauh dan kita mungkin bisa baca 1 sampai 2 jam bisa jadi di dalam mobil. Terus kalau bukunya berat kan kita capek pegangnya ya. Tuh, centil banget. Ya, intinya itu bukunya yang ringan aja, jangan terlalu berat, biar kita juga megangnya enak. Karena kalau aku pribadi, aku masih sambil cek-cek rambu-rambu, terus bantuin mas suami biar nggak ngantuk di jalan gitu kan, ngingetin dia gitu ya. Lurus Pak, lurus Pak. Putar. Nih, ini lagi booming nih di Korea nih. Karyanya Haemin Sunim. Jadi dia ini sebenarnya lebih ke buku-buku tentang self love gitu loh. Ini sebetulnya santai banget bacanya. Oke lah. Kedua, bawa stok majalah yang banyak. Beberapa orang bilang kalau di mobil baca buku itu bikin pusing gitu ya. Memang kadang-kadang gitu sih. Terus kadang bikin kita lelah matanya. Majalah itu sebagai pengganti kalau misalnya kita capek aja terus kita pengen refresh tapi tetap nggak pengen tidur gitu ya, baca-baca majalah aja, buka-buka gitu kan. Yang suka desain bisa baca majalah desain, yang suka arsitektur bisa bawa majalah-majalahnya yang arsitektur, atau majalah apa aja sih yang ringan gitu, yang banyak gambarnya daripada tulisannya. Nah, karena aku suka banget fashion, jadi aku paling banyak itu bawa buku fashion, bawa buku interior, cuman biasanya paling banyak fashion. Tuh kan, hari ini aku bawa Vogue, Bazaar juga ada. Tuh, kalian bisa lihat nih. Ya kan? Nah, ini santai banget. Kalau kita kadang matanya juga lelah gitu kan baca. Lihat majalah aja.
Dan nggak harus bergambar ya, yang suka majalah, yang suka politik juga bisa bawa buku politik gitu. Menurut aku tetap lebih ringan ya, karena kalau buku itu kan tebel banget dan kita tuh kayak bacanya itu harus banyak gitu kan. Tapi kalau majalah itu kan topiknya sedikit-sedikit, kayak cuman 1 halaman, 2 halaman, paling nggak 1 lembar, 2 lembar gitu. Udah kelar gitu kan, nggak sampai bersambung gitu ya. Yang ketiga, dengerin musik sambil ngemil. Nah, ini paling asik nih. Kadang kalau kita udah capek, kita bener-bener cuman pengen relax gitu ya, tapi nggak pengen bobo. Kita bisa dengerin musik, kita bisa makan cemilan. Biasanya aku bawa cemilan yang ringan-ringan, yang gampang banget dimakannya, yang nggak terlalu banyak bikin sampah di dalam mobil gitu ya. Jadi nggak kepikiran untuk buang sampahnya gimana. Terus lagunya juga aku sesuaiin sih teman-teman. Kalau pagi gitu, atau aku ngantuk gitu ya, biasanya aku setel, atau supirnya ngantuk, itu biasanya aku setel lagu-lagu yang agak upbeat. Tapi kalau udah siang atau perjalanan malam, mungkin yang agak-agak slow gitu kan, karena musik itu mempengaruhi mood banget saat di perjalanan gitu kan. Bener-bener bikin perjalanan itu jadi nggak kerasa tuh waktu kita denger musik, ya nggak? Yang keempat, apalagi kalau bukan drawing. Menggambar teman-teman, aku hobi banget menggambarkan. Kalian pasti udah tahu dari vlog-vlog aku sebelumnya. Jadi kemanapun, perjalanan jauh atau enggak, sekedar jemput anak, aku nggak pernah lepas dari bolpen atau pensil dan kertas. Jadi di tasku selalu ada 2 benda itu, karena aku bener-bener bisa mati gaya kalau harus nunggu terus nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya teman-teman. Drawing ini sangat bantu aku banget untuk membunuh waktu. Jadi nggak kerasa bener-bener kalau udah gambar, dan itu tiba-tiba udah 2 jam, 3 jam perjalanan, udah hampir separuh perjalanan gitu aku pakai buat gambar. Tapi gimana dong, di mobil kan goyang-goyang gitu ya, ya memang goyang-goyang. Makanya kita gambarnya bukan gambar rapi yang pakai cat air, pakai marker gitu, enggak. No, aku bikinnya sketsa. Jadi gambar kasar gitu kan, misalnya punya ide apa gitu, kita gambar aja gitu. Atau lu kalau nggak hobi gambar gimana dong Mbak? Masa harus gambar? Ya nggak juga. Kalian bisa juga doodling gitu kan. Sekarang banyak buku doodle yang bagus-bagus gitu kan dijual di toko buku. Kalian bisa beli aja yang ukurannya A5 gitu kan, yang simple. Terus itu bisa menumbuhkan kreativitas kita gitu. Coba dulu deh biar kalian ngerti, coba dulu. Yang kelima, mind mapping. Jadi buat orang-orang yang punya banyak ide, yang keidean macam-macam gitu kan, punya ide ini ya, atau kadang-kadang nih kita di mobil itu ngelamun tiktok tiba-tiba ngantuk terus tidur. Aduh, nggak apa-apa, tidur juga boleh, tapi kan nggak mungkin kita selama 9-10 jam tuh banyakkan tidurnya ya. Nah, daripada kalian bengong, mending kalian mind mapping gitu kan. Kalian pasti kan bengong gini, nggak mungkin bengong doang, pasti kan keidean gitu ya. Oh iya ya, coba ya besok itu masak tempe tapi ditambahin saus tomat gitu, atau apa gitu ya, keidean gitu. Catat. Nah, dicatat. Jadi di mind mapping tuh kalian bisa, ini kita ngomongin global ya, nggak ngomongin desain ya, ngomongin apapun pekerjaan kalian, apapun aktivitas apapun kalian gitu kan. Tujuannya menampung semua ide yang masuk. Jadi kalian tulis idenya apa, brainstormingnya gimana, strateginya gimana, goalsnya apa, cara mencapai itu gimana gitu. Jadi 1 lembar besar. Kalau aku biasanya terus aku tempel di dinding biar aku nggak lupa. Yang keenam, nulis jadwal harian. Ini sering banget kelewat. Jadi kita tiba-tiba udah pagi, tidur tiba-tiba udah pagi lagi gitu seterusnya. Padahal kalau dipikir waktu nunggu selama perjalanan aja 9-10 jam. Bayangin dalam sehari ada 24 jam, berarti banyak banget yang harus kita bisa lakuin gitu kan. Nah, kalian bisa beli buku agenda atau ya yang kecil-kecil gitu, dan biasanya sudah ada tulisannya Senin sampai Minggu gitu kan. Itu kalian catat dengan rinci gitu. Di mobil bisa juga sambil gitu kan. Sambil perjalanan jauh kita udah punya rencana untuk seminggu ke depan mau ngapain aja. Senin jam 7 olahraga, jam 8 sarapan, jam 9 apa-apa terus sampai sepanjang hari. Bener-bener harus detail sama jamnya. Jadi waktu kita lakuin kegiatan itu efektif gitu teman-teman. Biasanya kita kan nggak tahu harus ngapain, tiba-tiba hari itu mager dan nggak ngapa-ngapain, atau mungkin bisa jadi kita kayak sibuk sendiri terus nggak produktif, nggak efektif gitu loh. Hari itu ngapain aja nggak kelihatan hasilnya kan. Yang ketujuh, brainstorming.
Nah, ini asik nih. Jangan remehkan kekuatan jari kalian ya, teman-teman ya, yang biasanya suka ini apa namanya? Ngeginiin handphone, terus tikin handphone alias liatin story semua followers tuk gitu. Nah, itu diberdaya gunakan teman-teman, tangan. Jadi bisa dipakai brainstorming kan, kita nggak mungkin selama perjalanan lihat storynya teman-teman, boleh, tapi kan nggak sepanjang perjalanan gitu kita giniin mulu, kita gini, jangan ntar kita tidur kita gini lagi, nggak mungkin kan. Nah, kita pakai untuk brainstorming. Kalian bisa buka Pinterest, kalian bisa buka Google, bisa buka apa lagi, banyak ya. Kalian bisa buka apapun gitu ya yang banyak gambarnya. Yang suka masak kalian bisa juga cari-cari resep, atau di Pinterest tuh banyak tuh kue yang bentuknya lucu-lucu, bisa kalian jadiin inspirasi kan. Oh, aku mau bikin kue yang bentuknya kayak gitu, oh, lucu banget gitu. Terus buat yang suka beberes rumah juga banyak, desain rumah, desain dekor gitu kan. Terus yang suka fashion juga banyak banget ide-ide baju dari atas sampai bawah gitu. Terus yang suka art and craft juga banyak ide-ide gitu kan. Nah, ini kalau brainstorming tuh biasanya aku simpennya di Pinterest ya teman-teman. Terus ini banyak banget. Ini mulai dari baju anak, aku tutup dulu. Ada blus, ada dress, ada pants, ada interior, ada dekorasi, banyak banget. Biasanya aku simpennya tuh sendiri-sendiri nih, kayak ini nih. Ada sketsa yang lucu-lucu, itu aku simpan juga. Satu folder sendiri gitu. Tuh ya. Ada juga aksesoris tuh aku simpan sendiri juga. Tuh kan. Jangan lupa di save. Jadi besok kalau pas lagi boring, kita mau lihat-lihat gambar gitu, siapa tuh jadi inspirasi. Oh iya, ada beberapa orang yang juga aku suka lihat gitu ya teman-teman. Kayak ini nih, Olivia Palermo, kalian juga pasti tahu ya. Aku suka banget sama stylenya, jadi aku bikin folder khusus simpen stylenya dia. Tuh kan, pokoknya aku simpan. Dan ini tuh kayak nagih banget gak sih? Begitu kalian buka Pinterest satu gambar tuh kayak muncul gambar lainnya, terus kayak kita pengen lihat lagi gitu loh sebenarnya teman-teman. Jangan lupa gambar-gambar atau ide-ide yang kalian dapat itu di save sampai di rumah, di print, terus kalian bisa realisasikan gitu kan. Oke? Kedelapan, ngobrol sama mas suami atau siapapun yang lagi nyetir, atau ngobrol sama anak-anak gitu kan. Kemasukan tamu teman-teman, kamu aku on frame-in loh. Kamu aku on frame-in loh tuh. Wait a minute. Who are you? Nah, kalian pernah gitu nggak sih? Semuanya asik sendiri-sendiri main handphone. Terus dalam waktu lama, hening gitu kan, boring gitu ya. Nah, waktu perjalanan jauh itu 9-10 jam dipakai buat ngobrol gitu loh teman-teman. Tapi harus dimatiin tuh handphone. Musik juga dipelanin dikit. Jadi kita tiba-tiba bisa guyup aja gitu ngobrol. Terus nggak kerasa tuh bisa 1 jam 2 jam. Cobain deh. Yang ke-9, cari coffee shop yang lucu di rest area. Ya nggak? Ini idenya dari dia, betul. Betul. Ya, yang kayak gimana Bu coffee shopnya? Pokoknya ya, segala macam tempat bisa duduk, makan gorengan sambil minum kopi kek. Apa itu bisa jadi tempat, iya coffee shop. Coffee shop ada gorengannya? Iya, maksudnya warkop kan gitu. rest area kan sebelah ononya ada jual ini apa, jual gorengan, tahu Sumedang, pisang kipas. Ya teman-teman, yang ke-9 tuh cari coffee shop. Misalnya nggak ada coffee shopnya, kita take away dong. Starbucks pasti ada kan ya. Di mana aja di rest area itu pasti ada Starbucks. Mampir, healing sebentar, terus tangan diregangin gitu, kaki ya biar nggak pegel gitu, biar kita fresh lagi. Mata Oke? tuh juga loh, bisa Mata biar kenapa? istirahat. Oh, ya mata biar istirahat. Tapi yang mulut nggak istirahat, mulut kayaknya makan terus. Yang ke-10, main game sama anak-anak. Jadi mulai ini kalau pergi sama anak-anak ya, kayaknya udah mulai bosen gitu kan. Anak-anak itu perjalanan jauh pasti bosen. Mereka butuh lari-larian. Terus kayaknya itu juga nggak cukup, di mobil tuh kasih game tipis-tipis teman-teman. Mulai dari tebak-tebakan kayak mau warnain tapi yang simpel-simpel aja, atau bawa mainan yang edukatif gitu ya. Oke, itu tadi 10 tips dari aku. Semoga bermanfaat. Yang mau liburan, selamat berlibur. Yang perjalanan jauh, liburannya juga nggak usah khawatir, banyak hal yang bisa dilakuin di mobil. Sekian dulu vlog hari ini. Thank you banget udah temenin aku dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya. Bye. Bye-bye. Bye.